Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamin. Cihayu. Lantar karya Macus banget batang biram keterangan Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifazlika an man siwak. Amma ba'd. Hadratil kiram, kepada para alim, para guru-guru kita, pembina pembimbing, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Yang terhormat kepada Ibu Ketua dan Kepengurusan, serta kepada saudara-saudariku jamaah Iwamid On Air tercinta dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa oleh Allah dimudahkan dalam segala urusan, diberkahi dalam segala aspek kehidupan, dan segalanya diberikan istiqamah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Iwamid On Air, alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersyukur kita kepada Allah pagi yang penuh berkah ini kita berjumpa lagi dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Sebelum kita kaji, mari semuanya bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, mari kita buka kitab kita dalam kitab aslinya halaman 270. Kita akan masuk di bab Babu wa'dil insani man huwa ajallu minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Babu wa'dil insani, utawi iki iku bab mituturi menungso man ing wong huwa kang utawi man iku ajalu luweh agung minhu katimbang ingsan. Bab memberikan sebuah wejangan, sebuah mau'idah kepada seseorang bahwa ada orang lain yang lebih agung daripada dia. Fihi iku ing dalam bab hadisu Ibni Abbasin, utawi hadis Ibnu Abbas fi kisati Umar radhiyallahu anhu, di dalam kisahnya Sayyidina Umar, fil babi qablahu, di dalam bab sebelumnya. Alam berwa sapa sira jamaah Iwamid On Air, anna hadal baba temen setuhune iki bab iku mimma sangking barang ya ta'akadu kang dadi kukuh apa al inayatu nemen-nemeni bihi ing dalem hada. Bab ini adalah bab yang patut untuk dicermati beneran ini. Fayajibu mongko wajib alal insani ngatasi menungso apa anasihatu nasihah. Kepada seseorang itu wajib untuk diberikan nasihat. Wal wa'du lan mituturi, diberikan pitutur. Wal amru lan merintah bil ma'rufi, kelawan gawe bagus, memerintahkan kebaikan. Wa nahyu lan nyegah anil mungkari, saking penggawe mungkar. Likuli sohirin maring saben-saben wong kang isih cilik, wa kabirin lan wong kang wis tuwa, baik kepada orang yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Idza lam yaghlib arikalane ora kaplah haradonihi ing atase penyanane ingsan, ing atase penyanane ingsan apa tarot tubuh mafsadatin runtut-runtute kerusakan ala wa'dihi ing atase mituturi ingsan. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ngajak sira ila sabili rabbika maring dalane pangeran ira tegese syariat Islam bil hikmah kelawan ilmu kang manfaat. Bil hikmati kelawan ilmu nafi, kelawan hikmah kelawan praktek. Aja mi omong tok wal mau'izati lan pitutur al hasanati kang bagus. Wajadilhum lan mujadalah sira ing nas bilati kelawan perkara hiya kang utawi alati iku ahsanu luweh bagus, dan berargumenlah dengan perkara yang lebih baik. Wa amamalan anapun utawi perkara yaf'aluhu kang lakoni ing masapa kasirun wong akeh minan nasi saking menungso. Sedangkan kebanyakan manusia itu melakukan suatu perkara min ihmali dzalika saking ninggalake mengkono-mengkono mau'idah. Tidak memberikan mau'idah, tidak memberikan nasihat. Meneng wae. Roh barang kleru barang ditokne wae. Tahu saudaranya begini begitu tidak diajak. Tahu saudaranya di nenggone perantauan barang sengono enggak tergerak hatinya untuk mengajak kebaikan. Ayo toh diajak ke majelis, ayo toh kita ngaji. Fi hakil kibaril maratibi ing dalem haki piro-piro gedene derajat. Wa tawahumihim lan salah sangkanin nas anadzalika ing temen setuhune mengkono-mengkono ihmal iku hayaun isin, dan banyak orang yang salah paham. Dia meninggalkan, tidak memberikan nasihat, tidak memberikan peringatan, tidak memberikan amar ma'ruf, tidak nahi mungkar itu karena dia malu. Malu, aku isin. Perbuatan seperti itu iku fakhotoun mongko luput sorihun kang jelas, itu sebuah kesalahan yang sangat jelas. Jadi kalau ada saudara diajak, ayo toh kita ngaji, ayo toh kita masuk Iwamid on air, ayo toh kita begini. Toh agama kita juga Islam. Toh di sini juga tidak mengganggu, tidak mempengaruhi gaji dan sebagainya. Dinasihati. Orang yang aku isin, aku sungkan, aku isin. Fakhata'un sarih. Perbuatan seperti itu sebuah kekeliruan yang jelas, sebuah kesalahan yang jelas. Wajahlun lan bodoh qabihun kang Allah, sebuah kebodohan yang sangat buruk sekali. Kebodohan yang sangat buruk sekali. Wa inna dzalika mongko temen setuhune ihmal iku laisa ora ana apa dalik iku bihayain aran isin. Orang yang tidak memperhatikan saudaranya dengan nasihat, dengan mau'idah, dengan memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, itu bukan dikatakan malu. Bukan malu itu tidak seperti itu. Wa innama huwa khawarun wa mahanatun wa da'fun wa adzun. Seperti itu tuh dikatakan sebuah keburukan, sifat lemah, sifat yang dhaif, sifat pengecut, sifat yang cemen sekali. Mahanah itu cemen. Kok sama-sama saudara kita, masa mengingatkan takut? Sama saudara sesama muslim, masa memberikan nasihat katanya malu? Itu perbuatan cemen, perbuatan yang dhaif, lemah. Fa innal haya'a mongko temen setuhune isin iku khairun bagus kuluhu ya sekabehane haya. Kalau malu itu tidak seperti itu. Malu itu kalau kita diberikan nikmat oleh Allah terus tidak digunakan untuk kebaikan, itu malu. Malu kepada Allah. Malu itu kalau ada kebaikan terus kita tidak mau mengajak, itu malu. Malu kalau kita tidak
mengajak kebaikan. Wal haya'u utawi isin niku layak ora teko apa haya ila bi khairin angin kelawan bagus. Malu itu harus datang dengan kebaikan. Wa hada ya'ti bisyarrin. Seseorang yang membiarkan saudaranya tanpa nasihat, seseorang yang membiarkan saudaranya tanpa mau'idah, tanpa pitutur yang baik, seseorang yang membiarkan saudaranya tidak memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran, baik yang kecil maupun yang sudah dewasa, itu sebuah keburukan. Falaisa bihaya'in, tidak termasuk malu. Itu sebuah keburukan, bukan malu. Malu itu tidak seperti itu. Yang dimaksud al-haya'u minal iman itu bukan kok seperti itu. Itu penakut namanya. Penakut itu sifat yang oleh Rasulullah SAW kita diminta perlindungan kepada Allah dari sifat penakut. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat penakut. Penakut untuk memberikan nasihat kepada saudara, takut untuk memberikan peringatan kepada saudara, takut memerintahkan kebaikan kepada saudara kita sesama muslim. Itu sebuah sifat yang cemen. Wa innamal haya'u lan angin pestine utawi isin indal ulama mungguwe ulama. Ar-rabbaniyina kang bangsa pangeran-pangeran kabeh, balaimatilan mungguwe pira-pira imam al-muhaqqiqina kang ahli nyatakake masalah iku khulukun pira-pira pakerti. Malu itu menurut ulama kredibilitas ahli rabbani dan ahli muhaqqiqin itu sebuah sifat ya ba'atsu kang nangeake apa sifat ala tarkil qabihi ing atase tinggal perkara kang Allah. Malu itu adalah bagian-bagian dari sifat yang bisa membangkitkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Wa yamna ulanya kahapa haya minat taksiri saking pepeko. Fi haqi dzil haqi ing dalem hake wong kang duweni hak. Jadi malu itu mencegah sifat kecerobohan seseorang di dalam haknya orang yang punya haknya malu. Jadi kalau punya malu seharusnya kamu memberikan nasihat kepada saudaramu. Kalau kamu punya malu kepada Allah, sudah diberikan ilmu, kenapa kamu tidak mengaji? Kalau kamu punya rasa malu kepada Allah, kenapa kamu tidak memberikan mau'idah kepada saudaramu? Kalau kamu punya malu sudah diberikan nikmat oleh Allah, kenapa kamu tidak memberikan peringatan pada kamu? Kenapa kamu tidak mengajak untuk menuju jalan kebaikan kalau kamu punya malu? Wahada makna marawainahu 'anil Junaid. Inilah makna yang diriwayatkan oleh Syekh Junaid radhiyallahu anhu di dalam risalah Qusairiyah. Ada kitab namanya kitab Qusairiyah. Wali Junaid berkata, al-haya'u ru'yatul ala, yang dimaksud malu itu adalah melihat beberapa pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa ru'yatut taksyir, dan melihat dari perbuatan-perbuatan kecerobohan kita. Malu itu kalau diberikan beberapa nikmat oleh Allah, diberikan nikmat yang besar oleh Allah, diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik oleh Allah, tapi kita ceroboh, tapi kita tidak pergunakan, tapi kita diamkan saja, maka seperti itu patutnya punya sifat malu. Malu itu kalau diberikan gajian lebih dari umumnya manusia tapi tidak mau berjariah, tidak mau bersedekah, itu seharusnya malu. Malu itu kalau diberikan ilmu oleh Allah tapi disuruh untuk memperjuangkan dia tidak mau, itu seharusnya malu. Malu itu kalau diberikan tubuh sehat, diberikan kesempatan, tapi dia tidak mau menjalankan sholat, tidak mau mengajak saudaranya, tidak mau memberikan mau'idah, tidak mau memerintahkan kebaikan, tidak mau mencegah keburukan. Nah itu seharusnya punya malu. Tapi kalau untuk mengingatkan saudara, memberikan nasihat, memberikan mau'idah, tidak mau, itu namanya bukan malu, itu namanya sifat lemah, itu namanya pengecut, itu namanya cemen.
Fatawaladu mongko dadi metu bainahuma antarane dua pendapat ini apa halatun keadaan tu sama kang den arani apa halah hayaan ing isin. Jadi ketika seseorang diberikan banyak nikmat oleh Allah kemudian dia tidak bisa menggunakan atau mensyukuri nikmat itu dengan baik, maka disitulah seharusnya sifat malu itu ada. Saudara-saudariku, jamaah Imamit on Air tercinta, calon-calon penghuni surga yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Waqat audah tulan teman-teman wus mertelaake sapa ingsun hada ing iki keterangane isin mabsutotan kelawan kang den jembarake fi awali syarhi sahih Muslim ing dalam awali syarah sahih Muslim wallahu alhamdu wallahu alam. Penjelasan ini sudah saya jelaskan panjang lebar di awal syarah Sahih Muslim. Jadi besok insya Allah kalau Allah memberikan kesempatan kepada kita, kita akan kaji kitab Sahih Muslim. Insya Allah. Nanti jamaah Imamit on Air bisa tahu bagaimana sih hadis Sahih Muslim itu. Saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Babul amri bil wafa'i bil ahdi wal wa'di. Babul amri utawi kiku bape perintah bil wafa'i kelawan nuhoni bil ahdi kelawan janji wal wa'di lan tegese janji. Bab perintah untuk menepati janji. Kala ngendika sinten Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa aufu lan padha nuhonono sira kabeh bi ahdillahi kelawan janjine Allah idza ahadtum ari kalane janji-janji sira kabeh. Tepatilah janji karena Allah ketika kalian semua telah berjanji. Lalu Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah beberapa janji. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji karena setengah janji nanti akan ditanyakan. Akan dimintai pertanggungjawaban. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima krono opo taquluna padha ngucap sira kabeh ma ing barang la taf'aluna kang ora bakal nglakoni sapa sira kabeh ing ma. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucap sesuatu yang kamu nanti tidak mau melakukan? Senengamu omong-omong tapi gak tahu kok tepati iki nyapo. Senengane janji-janji nyapo kok gak ditepati. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat besar kebencian di sisi Allah ketika kamu mengucapkan sesuatu yang kamu nanti tidak melakukannya. Senengane janji tapi dinteni gak teko-teko. Warawaina lan ngriwayatake sapa ingsun fi sahihil Bukhari wa Muslim kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah teman setuhune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Kanjeng Rasulullah ayatul munafiki utawi tengere wong munafik iku salasun ana telu. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3 kata Rasulullah. Idza hadasa rikalane gunem sapa munafik kadzaba mongko goroh sapa munafik. Ketika dia berkata pasti bohong. Wa idza wa'adalan arikalane janji sapa munafik akhlafa mongko nulayani sapa munafik. Ketika dia berjanji pasti mengingkari. Wa idza tuminalan arikalane den percaya sapa munafik khana mongko cidra sapa munafik. Ketika dipercaya mengkhianati. Ketika berkata dia bohong, ketika berjanji mengingkari, dan ketika dipercaya mengkhianati. Zada fi riwayatin, kemudian Abu Hurairah menambahkan dalam satu riwayat wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslimun
Wa in lan senajan poso sapa munafik, wa lan salat sapa munafik, wa za'ama lan nyono sapa munafik anahu teman setuhune munafik iku muslimun wa muslim. Walaupun dia puasa, walaupun dia salat, dia menyangka bahwa dirinya muslim padahal dia adalah munafik. Kalau ngomong tidak ada yang tidak bohong. Kalau berjanji pasti diingkari. Kalau dipercaya malah mengkhianati, pagar makan tanaman. Waqad ajma'alan teman-teman musmufakot sapa ulama ala anaman ing ngatasi temen setuhune wong wa'ada kang janji-janji sapa man ing sanan ing menungso sayan ing swiji-wiji. Ulama sudah sepakat bahwasannya siapa saja yang berjanji kepada manusia tentang sesuatu laisa kang ora ana apa syai iku biman hiyen kang den cegah, perkara itu bukan perkara yang dilarang, payam bagi mongko prayoga apa ayah fi ayan nuhoni sapa man biwakti kelawan janjine man, maka seharusnya menepati janjinya. Wahal zalika wajibun, apakah menepati janji itu wajib? Mustahab atau dianjurkan? Fihi khilafu bainahum, maka ulama berbeda pendapat. Dabas Syafi'i wa Abu Hanifah wal jumhur, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan para ulama-ulama yang kondang ila annahu mustahab. Menepati janji itu sangat dianjurkan. Falau tarakahu fatahul fadl, maka ketika seseorang meninggalkan menepati janji itu, maka hilanglah keutamaan. Wartakabal makruh, dan dia melakukan sesuatu yang sangat dibenci. Karohata tangsihin syadidatin, makruh yang sangat dibenci. Walakin layak samu, akan tetapi dia tidak dosa besar. Itu pendapat yang pertama. Cuman dibenci saja. Wadahaba jama'atun ila anahu wajibun. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa menepati janji itu hukumnya wajib. Siapa yang mengatakan? Qala Imam Abu Bakar bin Arabi al-Maliki, ajalu man dahaba hadal madhab Umar bin Abdul Aziz. Beliau berkata, wadahabat al-Malikiyah madhaban salisan. Kemudian ada pendapat yang nomor 3, pendapat Imam Maliki, madhab yang ketiga, pendapat yang ketiga, annahu inirtabatal wa'du bisababin. Kalau seseorang berjanji itu ada sebab, seperti tazawwaj walaka kadza, menikahlah, nanti kamu akan aku kasih hadiah ini. Ada sebabnya. Sudahlah kamu menikah dengan itu, umpamanya. Nanti ku kasih mobil, gitu. Nanti ku hadiahi umrah, umpamanya. Kalau janji-janjinya itu adalah janji yang ada sebabnya, baru menikah dulu, nanti tak kasih ini, dan sebagainya. Au akhlif annaka la tastamani walaka kadza, atau sumpahlah, atau bersumpahlah, sesungguhnya kamu tidak berkata seperti ini, au nahwu dzalik, wajib al-wafa. Maka kalau janjinya itu berhubungan dengan sesuatu sebab, maka wajib untuk ditepati. Wa in kana wa'dan mutlaqan, apabila janji-janjinya tidak ada sebab, contoh, pokoknya insyaallah, pokoknya ya aku lek dolan yang apa jenenge tolong aku tak mampir nggone sampeyan. Nah, kan tidak ada sebab. Tidak ada sebab orang yang dijanjeni itu harus begini-begini dan tidak ada. Kalau seperti itu, wa in kana wa'dan mutlaqan, apabila janjinya ada janji yang mutlak saja, lam yajib, maka tidak dihukumi wajib untuk menepati, hanya dianjurkan. Seperti itu. Kenapa? Karena yang dijanjikan tidak dirugikan. Itu maksudnya. Jadi contoh, jamaah iwamid umpamanya. Namanya Busrini umpamanya. Busrini, nanti kalau saya ke, umpamanya Busrini itu rumahnya Banyuwangi. Busrini nanti kalau ke Banyuwangi saya mau mampir. Betul, sudah nyampe Banyuwangi, saya tidak mampir, maka saya terkena makruh. Hukumnya makruh. Tapi kalau mengadakan sebab dulu, Busrini nanti tolong ya,
masakkan saya ayam goreng, bebek goreng, ikan goreng, semua yang digoreng-goreng Bu Rini ya, disiapkan semuanya, nanti saya mampir. Nah, kemudian saya nggak jadi mampir, maka seperti itu baru dosa. Wajib mampir kalau sudah ada sebab. Sudah ada sebab. Ini pendapat yang paling sahih. Wastadala man la yujibuhu bi annahu fi ma'nal hibah. Jadi seperti itu, ulama berpendapat kalau hanya sekedar berjanji tanpa adanya sebab, itu tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan menepati. Tidak diwajibkan menepati, hanya saja mustahab, dianjurkan. Tapi kalau ada sebab, wajib menepati. Kenapa? Karena sudah merugikan kalau sampai tidak ditepati. Wal hibatu la talzamu ila biqabdi indal jumhur, sedangkan hibah itu tidak wajib kecuali telah diterima menurut sebagian ulama yang kondang. Wa indal malikiyah talzamu qabla al-qabdi. Jadi menurut pendapat Imam Maliki, pendapat madhab Maliki, maka hibah itu juga wajib sebelum diterima. Jadi pendapatnya seperti hukumnya hibah. Jadi hibah itu harus diterima dulu. Diterima dulu. Jadi intinya, kalau berjanji itu wajib ditepati jika ada sebab. Tapi kalau tidak ada sebab, menurut mazhab Syafi'i hukumnya annahu mustahab, dianjurkan. Saya contohkan tadi. Umpamanya saya lagi kondangan. Terus saya nelpon kepada Bu Siti Lestari. Bu Siti Lestari, saya sedang kondangan di Lampung. Insya Allah saya mampir. Nah, yang seperti itu maka mustahab, dianjurkan untuk mampir karena berjanji mau mampir, dianjurkan. Tapi tidak membuat Bu Siti rugi, tidak ada. Kecuali kalau saya membuat sebab. Bu Siti, nanti tolong siapkan saya ini, itu, dan sebagainya. Atau Bu Siti nanti ada ke pasar dulu, beli ini, tolong belikan ini, tolong belikan ini. Nanti saya ganti uangnya. Tolong saya diberikan jajanan Lampung, nanti saya ganti uangnya, saya akan mampir. Nah, baru untuk kalau yang seperti itu wajib mampir. Karena sudah berhubungan dengan sebab. Annahu irtabatul wa'du bisababin. Karena janjinya berhubungan dengan sebab tadi. Jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Nah, disinilah baru kita mengerti mana janji yang wajib ditepati dan mana janji yang sunnah ditepati. Lagi seperti itu, ge. Jadi, kalau janji yang wajib ditepati itu sebelumnya harus ada sebab yang nanti merugikan orang yang dijanjikan. Seperti itu. Nah, jamaah Ibamit on Air, saudara-saudariku tercinta yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Babu istihbabi du'ail insan liman arada alaihi malahu aw ghairahu. Bab disunahkanake ndongaake menungso. Ndongaake menungso liman maring wong arada kang nawakake sapa man alaihi ing atase insan malahu ing bondone man aw ghairahu utawa liyane man. Bab sunnah mendoakannya manusia kepada siapapun yang menawarkan hartanya atau yang lain. Rawaina ngriwayatake sapa ingsun fi sahihil Bukhari wa ghairihi an Anas radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Anas.
Lama qadamu semangsane padha teka sapa kaum muhajirin al-Madinah ta ing Madinah. Ketika kaum muhajirin sudah sampai di Madinah, nazala mongko leren sapa Abdurrahman bin Auf ala Sa'ad bin Rabi' di rumahnya Sa'ad bin Rabi'. Lalu Sa'ad bin Rabi' berkata, "Qasimu kamali, bagi sapa ingsun ing sira mali ing bondo ingsun." Udah Abdurrahman, ini hartaku tak bagi kepadamu ya. Wa angzalu wa ungzilulan mekat sapa ingsun laka maring sira ngan ihda amraati saking salah sijine bojo ingsun. Bojo kula kan papat, wis siji tak pegat siji rabinen sakne kaum muhajirin. Kaya endeng sing ngono kuwi. Kala ngendika sinten Abdurrahman, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Barakallahu, muga-muga Allah memberikan keberkahan kepadamu fi ahlika ing dalam keluargamu wa malika lan bandamu. Nggih, ditongak nih. Barakallahu laka wa ahlika wa malika. Ditongak. Jadi siapapun yang menawarkan harta atau menawarkan yang lain, ditongak nih barokah. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Wis matur suwun nggih, muga-muga diparingi barokah. Seperti itu. Jamaah Ibamit on Air, saudara-saudariku tercinta yang selalu mendapatkan hidangan berkah dari Allah. Diterima atau tidak diterima, doakan barokah. Soal diterima atau tidak diterima itu urusan kedua. Siapapun yang menawarkan harta kepada kita, siapapun yang menawarkan apapun pada kita, doakan barokah. Soal diterima dan diterima itu urusan belakang. Itu kan diterima juga risiko, nggak diterima juga risiko. Babu ma yaquluhul muslim lidhimmi idza fa'ala bihi ma'rufan. Apa yang diucapkan, bab tentang ucapan yang diucapkan oleh seorang muslim kepada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang kafir yang rukun dengan orang Islam. Ketika kafir dhimmi itu melakukan kebaikan. Seperti Taiwan itu kafir dhimmi, tidak memusuhi jenengan kan, tidak membunuh orang Islam kan? Seperti itu kafir dhimmi, jangan dimusuhi. I'lam warwasira annahu ing teman setuhune kelakuan iku laya juzu ra wenang apa ayu da'a yen to ndongaake lahu maring kafir dhimmi bil magfirati kelawan oleh pengepurane Allah. Tidak diperbolehkan mendoakan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya kafir dhimmi, tidak boleh. Wa ma asbahaha, dan sesuatu yang serupa dengannya, mendapatkan pengampunan lah, mendapatkan rahmat, tidak boleh. Mimma la yuqalu lil kuffar. Jadi orang yang di situ kafir tidak boleh kita doakan mendapatkan ampunan, tidak boleh kita doakan mendapatkan rahmat, tidak boleh mendapatkan anugerah, tidak boleh kita doakan seperti itu. Lakin yajuzu ayyud'a lahu bil hidayah. Akan tetapi boleh mendoakan untuk mendapatkan hidayah Islam. Tapi boleh, ya Allah, berikanlah hidayah Islam kepada akongku. Berikanlah hidayah Islam kepada majikanku. Ya Allah, berikanlah hidayah Islam kepada orang-orang kafir di sini, ya Allah. Boleh. Wasihatal badani wal afiyah, boleh didoakan sehat badannya, boleh didoakan sehat akalnya. Wasabahadzalik, dan serupa dengannya yang hubungannya dengan dunia-dunia. Kalau yang hubungannya dengan rahmat, dengan maghfirah, dengan anugerah, tidak boleh. Mendoakan orang kafir mendapatkan ampunan dosa, tidak boleh. Mendoakan orang kafir mendapatkan rahmatnya Allah, tidak boleh. Mendoakan orang kafir mendapatkan anugerah dari Allah, tidak boleh. Tapi kalau mendoakan mendapatkan hidayah, boleh. Mendoakan sehat saja, boleh. Seperti itu. Tolong hati-hati. Ya Allah, ampunilah akongku ini. Ya tidak boleh, tidak boleh. Karena dia kafir. Tapi kalau doakan, ya Allah, berikanlah hidayah Islam kepada akong. Oh, boleh. Seperti itu. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni dengan Anasin radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Anas. Istasqa amrih inuman. Sapa Nabi Kanjeng Nabi fasaqahu mongko aweh inuman ing Kanjeng Nabi sapa Yahudi wong Yahudi. Ketika Rasulullah ingin mendapatkan minuman, mencari minuman, lalu orang Yahudi memberikan minuman kepada Rasulullah. Faqala lahu Nabi, lalu Nabi berkata kepada orang Yahudi, Jammalakallah, semoga Allah menjadikan kamu lebih bagus. Nah, boleh seperti itu.
Wis muga-muga luwih ganteng neh. Tambah ganteng ya Mas, tambah hayu ya Mbak. Nah, ngono boleh seperti itu. Famaro asabda hatta mata. Famaro amoko ora ningali sapa Yahudi asaiba ing uwan hatta mata hingga mati sapa Yahudi. Gara-gara didoakan semoga kamu tetap ganteng. Orang Yahudi itu sampai mati tidak pernah beruban gara-gara didoain Rasulullah ganteng. Jadi zaman di Madinah itu Rasulullah berdamai dengan orang Yahudi. Biasa, kados jenengan ngoten niku. Jadi Rasulullah biasa membeli minuman dari orang Yahudi. Terus mau beli, tidak usah beli. Ya Rasulullah ini saya kasih. Yesus rukun. Yang Rasulullah didongakni jamalakallah. Terus muka-muka Allah paling ganteng lah sampai tambah ganteng. Akhirnya ganteng tenan. Tidak ada satu uban pun. Kita tidak boleh mendoakan rahmat, tidak boleh mendoakan anugerah, tapi boleh mendoakan mendapatkan hidayah, boleh didoakan yang hubungannya dengan dunia-dunia, boleh, tapi jangan didoakan yang hubungannya dengan keselamatan di akhirat. Itulah bedanya. Jamaah Ibamit on Air, saudara-saudariku tercinta dimanapun Anda berada, itu saja yang bisa saya sampaikan dari kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Semoga sedikit kajian ini menjadi ilmu yang manfaat, menjadi hikmah, dan menjadi penerang hati kita. Selamat beraktivitas, selamat berjuang. Semoga semuanya oleh Allah senantiasa dimudahkan dalam segala urusan, diberkahi dalam segala aspek kehidupan, diberikan istiqomah dalam ibadah, bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan semuanya sehat, gajiannya naik, keluarganya barokah, dan semuanya diberikan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Usikum wa nafsi bitaqwallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.